Saya bawakan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema pemulihan. Diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-126, ada 6 ayat di sana. Tapi kita akan baca saja bersama-sama ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Demikian firman Allah. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Bisa katakan amin Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 126 ini adalah Mazmur yang dinyanyikan oleh orang-orang yang berziarah ke Yerusalem. Kemudian ada peristiwa yang mereka kemudian ingat. Peristiwa sejarah yang dialami oleh orang Israel yang setiap kali mereka naikkan Mazmur ini mereka mengenang kembali peristiwa itu. Saya percaya kalau kita bicara tentang pemulihan, maka setiap kita perlu yang namanya pemulihan. Kenapa? Karena selama kita ada di dunia yang begitu sukar, dunia yang begitu sulit ini, setiap kita tidak terlepas dari yang namanya masalah. Betul ya saudara ya? Setiap kita, apapun status kita, apapun pekerjaan kita, usaha kita, ya, kita semua punya yang namanya masalah. Dan kita butuh yang namanya pemulihan. Dari pemulihan kesehatan sampai keuangan, dari pemulihan rumah tangga sampai usaha dan pekerjaan. Ada yang butuh dipulihkan perasaannya, ada yang butuh dipulihkan karakternya atau kebiasaannya. Semua kita butuh pemulihan. Dan ada satu hal yang paling fundamental, yang paling dasar dalam kehidupan kita. Setiap kita punya musuh besar yang namanya dosa. Dan setiap kita perlu pemulihan dari Tuhan untuk dosa-dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, ini berbicara tentang pemulihan Sion. Ya, kalau saya baca di Alkitab, Sion itu setidaknya punya 3 arti. Ya, jadi Sion itu merujuk kepada satu tempat, Yerusalem, dan juga bisa dikatakan seluruh Israel. Tapi kemudian Sion itu juga digunakan untuk orang-orang, jadi kepada orang-orangnya. Sehingga ada istilah Putri Sion ya. Jadi kemudian juga berarti Sion sorgawi. Kalau kita baca di dalam surat Ibrani, Sion itu juga menggambarkan tentang sorga. Nah, tetapi di Mazmur pasal 126 ini Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang kepulangan orang Israel dari Babel. Jadi mereka diperbudak di Babel, menjadi tawanan di Babel, tapi kemudian Tuhan bawa mereka untuk kembali ke Yerusalem. Dan kemudian Mazmur 126 ini menggambarkan keadaan mereka. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya lihat dari arti katanya pemulihan, kalau dari bahasa aslinya dia punya arti membawa kembali atau membalikan. Tapi setelah kita lihat tadi bahwa ini latar belakangnya adalah kisah orang Israel yang ditawan di Babel kemudian dibawa pulang, maka ini juga bisa kita artikan dengan kemerdekaan, bisa kita artikan dengan keselamatan ya atau kebebasan. Seperti itu Saudara. Ya, jadi bicara tentang pemulihan, maka itu bicara tentang kemerdekaan, itu juga bicara tentang keselamatan. Nah, kita lihat ada hal-hal yang akan kita pelajari tentang pemulihan pagi hari ini. Nah, yang pertama, pemulihan itu bukanlah hasil usaha manusia, tetapi anugerah Tuhan. Ini yang perlu kita mengerti, bahwa pemulihan itu bukan hasil usaha manusia, tetapi anugerah Tuhan. Di ayatnya yang pertama di sana dikatakan begini, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Jadi di sini tergambar bahwa yang memulihkan keadaan orang Israel bukan karena kekuatan, bukan karena usaha mereka, tetapi karena Tuhan. Tuhanlah yang mengadakan
pemulihan itu. Kalau saudara baca di kitab Esra, di sana Raja Kores yang sebenarnya tidak mengenal Tuhan, tapi Tuhan bisa pakai dia untuk memberikan izin kepada orang-orang Israel kembali dan membangun tembok mereka. Kalau bukan karena Tuhan, maka itu semua tidak mungkin terjadi, saudara. Jadi ini yang pertama yang harus kita mengerti, bahwa pemulihan itu datang dari Tuhan. Pemulihan itu adalah anugerah Tuhan. Sebagai tawanan, mereka ada dalam keadaan yang tidak berdaya. Mereka tidak punya kemampuan. Ya, untuk melawan mereka tidak bisa, saudara. Tidak ada negara-negara sahabat yang bisa diandalkan. Ya, beberapa waktu terakhir ada lumayan rame, ya, bahkan sangat rame di Timur Tengah ketika Israel dan Hamas, ya saudara ya. Orang bilang susah untuk mengalahkan Israel hari-hari ini karena di backup oleh Amerika, katanya seperti itu. Tapi gambaran pada waktu Israel ada diperbudak di Babel, mereka tidak punya siapa-siapa. Mereka tidak punya sekutu yang bisa mereka andalkan. Mereka orang-orang yang kehilangan pengharapan. Tetapi di saat mereka tidak punya pengharapan itulah Tuhan datang dan memulihkan mereka. Saudara, berapa banyak dalam kehidupan kita, kemudian kita sampai di titik-titik di mana kita rasa kita tidak bisa lagi. Kita rasa kita tidak mampu lagi. Tapi satu hal yang saya mau katakan pagi hari ini, Tuhan mau memulihkan kita. Amin, saudara. Tanpa anugerah Tuhan tidak ada yang berubah. Sebaliknya, ketika Tuhan berkehendak, Tuhan beranugerah, tidak ada yang mustahil bagi dia. Orang Israel yang sudah kehilangan pengharapan, tadinya mereka berpikir masa depan mereka mungkin suram. Tetapi di saat yang mereka tidak duga, Tuhan memulihkan keadaan mereka. Mungkin hari-hari ini kita sedang alami masalah yang berat. Tapi saudara, pelajaran yang kita ambil, jangan saudara kehilangan harapan. Karena Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang Allah yang beranugerah, bicara tentang Allah yang mau memulihkan, maka ini bicara tentang sifat Allah yang kekal. Dari dahulu sampai selama-lamanya sifatnya ini tidak berubah. Ada kisah yang saya rasa kita semua tahu tentang Adam dan Hawa. Saudara lihat gambar ini. Ini fashion pada zaman itu, saudara ya. Kenapa ketika mereka jatuh dalam dosa mereka sadar mereka telanjang. Dan kenapa kemudian mereka langsung ambil daun ara dan mereka menutupi tubuh mereka. Dan kita tahu kisahnya, kemudian Tuhan datang dan singkat cerita kemudian Tuhan gantikan itu dengan kulit hewan, dengan kulit binatang. Kenapa Tuhan harus menggantikan daun ara yang sudah menutupi, kan sama-sama menutupi ya saudara ya, menutupi tubuh mereka. Kenapa kok Tuhan harus gantikan itu dengan kulit? Ya. Jawabannya adalah karena daun itu bahannya tidak sekuat kulit. Tidak seperti itu ya saudara ya. Kita mengerti di sini bahwa ini adalah tindakan pemulihan dari Tuhan. Bahwa Tuhan ingin menunjukkan ya, bahwa tanpa campur tangan Tuhan tidak ada yang namanya pemulihan. Daun ara bicara tentang kebenaran diri sendiri. Jadi manusia mencoba memulihkan dirinya sendiri. Berapa banyak kali kita dalam kehidupan kita ketika kita alami masalah kita coba atasi sendiri. Ketika kita punya pergumulan kita coba hadapi sendiri. Kita rasa kita bisa, kita rasa kita mampu. Tapi saudara, satu hal yang saudara harus mengerti bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tuhan bilang bukan tentang daun ara ini, tetapi Tuhan menyediakan sesuatu untuk memulihkan mereka. Karena itu bicara tentang Mazmur 126 itu juga bicara tentang lambang penebusan, penggenapan penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Kita tahu bahwa keselamatan yang kita terima itu bukan karena hasil usaha kita. Ya, di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, jadi kita lihat bahwa Allah dari dulu sampai selama-lamanya, dia adalah Allah yang berinisiatif untuk memulihkan kita saudara. Bahkan kalau bicara tentang penebusan ini, betapa kita bersyukur karena di dalam kekristenan kita diajarkan bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat beroleh selamat. Apapun usaha yang kita lakukan,
kita beramal baik, kita memberi sedekah, kita berupaya sedemikian rupa untuk mendapatkan keselamatan, itu semua gagal, saudara. Tetapi kita mengerti bahwa keselamatan, pemulihan itu datang dari Tuhan. Karena itu dia utus Yesus bagi saudara dan saya. Amin saudara, betapa kita bersyukur. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya diberkati dengan satu quote dari seorang hamba Tuhan namanya Charles Spurgeon. Dia ini hamba Tuhan yang luar biasa dari Inggris. Dia bilang begini, holiness is not the way to Christ. Christ is the way to holiness. Artinya begini, bukan kekudusan itulah yang menjadi jalan atau cara kita menggapai Kristus. Tetapi Kristus itulah yang menjadi jalan bagi kita untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran. Saudara, mungkin di dalam percakapan kita sering dengar begini, ketika kita ajak teman kita, saudara kita ya, keluarga kita untuk beribadah, kemudian mereka bilang, ibadah-ibadah terus. Ya, saya belum cukup kudus untuk pergi ibadah. Bahkan ada orang-orang yang dia takut untuk terlibat dalam pelayanan, dia takut untuk datang ke gereja. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia tidak pantas, dia tidak kudus. Pertanyaannya saudara, kapan kita bisa alami kekudusan hidup? Dengan usaha kita, dengan perjuangan kita, itu melelahkan. Kita berusaha untuk hidup benar, tetapi kita selalu gagal, dan gagal saudara. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Yesus. Dia pulihkan, dia berikan kita kekuatan, dan Yesuslah yang menjadi daya gerak untuk kita bisa hidup di dalam kekudusan. Karena itu saudara, firman Allah katakan bahwa segala kemuliaan hanya bagi Dia. Bayangkan kalau kita hidup kudus itu karena kekuatan kita, karena kemampuan kita. Campur tangan Tuhan setengah, kemampuan kita setengah. Maka segala kemuliaan bagi rata saudara. Bukan lagi bagi Dia, tapi bagi rata. Tuhan kerja setengah, saya kerja setengah. Tapi kita percaya bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, itulah titik di mana kita bisa hidup dengan benar saudara. Amin. Jadi kita bukan hidup benar untuk selamat, tapi kita terima keselamatan dari Tuhan, Dia pulihkan kita. Karena itu kita mencerminkan pribadi Kristus, kita hidup dalam kebenaran. Nah saudara, ada kesaksian dari seorang teman saya dulu. Dia sudah berkeluarga dan suaminya sekian lama meninggalkan dia saudara. Dan anak-anak, 2 anak yang masih kecil. Segala upaya sudah dia lakukan. Bahkan dia cerita, sampai dia sewa seperti detektif begitu. Kemudian naik motor pakai jaket tebal, ngikutin suaminya itu kemana. Tapi segala upaya yang dia lakukan itu tidak menemukan solusi, tidak ada jalan keluar. Suaminya tetap saja lakukan apa yang dia mau, tidak pulang ke rumah, tinggalkan mereka. Sampai di satu titik dia berpasrah, berserah penuh kepada Tuhan. Dan di waktu yang dia tidak sangka, suaminya kemudian kembali ke rumah. Dia saksikan itu saudara. Dan bukan hanya pulang, tapi kemudian suaminya menunjukkan satu perubahan hidup. Dia bisa berhenti minum minuman keras, dia bisa berhenti merokok, dia perhatian dengan keluarganya sampai istrinya heran kenapa kok dia bisa begini. Saudara, kalau bukan Tuhan tidak ada pemulihan. Karena itu mari kita berserah penuh kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Amin saudara. Karena itu tetap kita berharap. Karena bukan kehebatan dan kecakapan kita, tetapi tangan Tuhanlah yang mendatangkan pemulihan. Nah hal yang kedua saudara, tentang pemulihan. Pemulihan itu adalah anugerah Tuhan. Karena itu yang kedua, pemulihan itu akan terjadi menurut cara dan waktu Tuhan. Masih di ayatnya yang pertama, kalau kita baca di sana dikatakan begini. Nyanyian Siara, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang Israel mengalami perbudakan selama 70 tahun di Babel. Yang mereka ada dalam penderitaan. Tetapi kemudian di satu titik, di satu momen, di waktu yang mereka tidak duga-duga, kemudian Tuhan menolong mereka. Dan kemudian keluarlah ungkapan seperti ini, bahwa keadaan mereka seperti orang yang bermimpi. Mereka tidak duga, mereka tidak percaya, oh begitu indah sekali. Apakah ini sungguh-sungguh nyata? Apakah ini betul-betul terjadi? Ya, tentu ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, ada yang namanya
sukacita saudara. Tapi yang mereka katakan di sini adalah sukacita yang begitu meluap-meluap. Mereka katakan ini seperti orang yang bermimpi. Tetapi kemudian saya renungkan saudara, kenapa mereka katakan seperti orang yang bermimpi? Karena prediksi mereka sudah tidak ada harapan. Prediksi mereka tidak ada masa depan. Tetapi Tuhan datang di waktu yang tidak mereka duga-duga. Artinya Tuhan bertindak sesuai dengan cara dan waktunya sendiri. Kalau dari sudut pandang orang Israel mungkin mereka punya keinginan sendiri. Kalau bisa jangan terlalu lama, 10 tahun kalau boleh sudah langsung pulih. Adalah sesuatu yang wajar bukan dalam kehidupan kita. Kadang kita alami masalah dan kita ingin cepat-cepat keluar. Kita ingin cepat-cepat selesai. Kalau boleh saya doa malam ini, besok pagi Tuhan langsung jawab. Kita mau cepat selesai. Bahkan kadang ada orang yang dia kasih deadline ke Tuhan. Tuhan, saya punya masalah ini, saya datang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Besok sore Tuhan saya berdoa, saya yakin besok sudah selesai. Dengan cara seperti ini. Bahkan caranya dia kasih ke Tuhan. Saudara, terkadang sebagai orang percaya kita sulit membedakan mana itu beriman dan mengancam Tuhan. Bahkan ada lagi yang bilang, kalau Tuhan gak jawab pergumulan saya gak mau berangkat ibadah lagi. Awas ya Tuhan ya. Saudara ingat bahwa pemulihan itu terjadi, berjalan sesuai dengan cara dan waktunya Tuhan. Dan kalau saya mau tanya, cara dan waktunya Tuhan dibandingkan dengan cara kita dan waktu kita mana lebih baik? Tentu kita semua sepakat bahwa Tuhan punya waktu yang lebih baik. Tuhan punya cara yang lebih baik. Tetapi bagaimana kita mau mengimani itu dalam kehidupan kita? Mungkin hari-hari ini ada masalah yang belum selesai. Saudara sudah doakan sekian lama. Saudara, apakah Tuhan diam? Saudara, firman Tuhan hari ini. Biarlah saudara tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam diam, dia tetap bekerja saudara. Saudara tidak lihat sesuatu berubah. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik bagi saudara. Bahkan yang jauh lebih baik dari yang kita pikirkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat bahwa ada satu kisah tentang seorang yang namanya Naaman. Ya kita tahu semua ya. Naaman dia datang, dia sakit kusta, dia datang kepada Elisa. Tidak ketemu Elisa, dia ketemu pengerjanya Elisa. Ya, jadi Elisa hanya utus pengerjanya ketemu Naaman dan bilang harus pergi mandi ke Sungai Yordan 7 kali. Dan kita tahu reaksi Naaman. Ya dia bilang ngapain ke Sungai Yordan? Sungai itu sungai yang kotor. Ya di tempat saya ada sungai yang lebih baik. Dia punya metode caranya sendiri. Di satu sisi dia mau sembuh, tapi di sisi yang lain dia nggak mau ikut cara yang Tuhan berikan. Kemudian ini menjadi perenungan saya bahwa berapa banyak kali dalam kehidupan kita mau pemulihan itu terjadi. Tetapi kita masih ngotot bahwa itu harus terjadi dengan cara kita, dengan waktu yang kita mau. Semua harus berjalan sesuai skenario kita. Kita tidak betul-betul pasrahkan itu kepada Tuhan. Berapa banyak ada rumah tangga yang ingin ada pemulihan. Dan firman Tuhan kemudian datang, oh istri kamu harus rendah hati, suami kamu harus rendah hati, harus saling mengampuni. Tetapi begitu sampai di rumah, hilang firman Tuhannya sudah. Dia pakai caranya sendiri. Berapa banyak orang yang seharusnya harus menjaga kesehatannya firman Tuhan. Beberapa waktu lalu saya sampaikan dari Amsal tentang kalau besar nafsumu harus taruh pisau di lehermu. Bicara tentang kerakusan dan sebagainya, hawa nafsu. Harus ada pengendalian. Tetapi terkadang untuk menjaga kesehatan kita pakai cara kita. Oh enggak apa-apa. Enggak mungkin kena darah tinggi. Darah Yesus lebih tinggi katanya saudara. Ya, jadi pakai metodenya sendiri. Bagaimana kita mau alami pemulihan kalau kita pakai metode kita sendiri. Kita belajar bahwa Tuhan selalu punya cara dan caranya adalah yang terbaik untuk memulihkan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cara Tuhan untuk menolong kita tidak selalu cepat, tetapi pasti selalu tepat. Ini yang harus kita imani. Ketika istri saya mengandung anak kami dan masuk usia kehamilan 7 bulan, saudara, kita periksa ke dokter dan diperiksa, kemudian dokter katakan, oh ini Pak, ini di ginjalnya ada masalah. Dikatakan ginjal kiri kanannya itu ada kista, saudara. Ini anaknya belum lahir, sudah ada masalah. Ya, itu bulan ke-7. Kemudian karena dia tahu kami pendeta, Pak Pendeta tahulah apa yang Pak Pendeta harus bikin. Mungkin dia pikir kalau pendeta tuh alami masalah tidak ada takutnya,
tidak ada kepikirannya, apalagi masalah anak. Kemudian saya cuman, oh iya terima kasih dokter. Kami pulang, kami suami istri di kamar, dan saya ingat betul saya ambil gitar, kita nyanyi saudara. Tentang Allah mengerti, Allah peduli, nyanyi terus. Di dalam hati saya, bulan depan kalau periksa, pasti sudah hilang. Masuk bulan, dan di bulan ke-7 itu kami belum cerita siapa-siapa, staff juga kami gak cerita. Bulan ke-8 periksa saudara. Dan saya tanya dokter, bagaimana itu kista? Masih ada? Dokter bilang, Pak, masih ada. Aduh, dan ini kalau nanti anaknya lahir mesti dibawa ke Semarang untuk penanganan. Saya hanya bayangkan anak kalau baru lahir kemudian harus dioperasi, ginjalnya itu modelnya seperti apa. Ya, saya sudah bayangkan anak kecil dengan selang-selang. Ya, saya tidak tanya lagi perasaan istri saya, pasti dia lebih merasakan seperti itu saudara. Dan akhirnya sampai bulan ke-9 dan sampai melahirkan kami periksa di dokter yang lain dan melahirkan di rumah sakit mitra keluarga. Dokter yang menangani juga lain saudara. Setelah anak kami lahir, 1 minggu kemudian dokter yang dulu kami periksa itu dia tanya, Pak Pendeta bagaimana kabar anak? Saya bilang, oh ya sudah lahiran lalu dok. Oh terus bagaimana, apakah dia sudah buang air kecil, sudah buang air kecil? Saya bilang, oh iya sudah banyak. Ternyata saudara saya nggak tahu kalau itu adalah salah satu indikator kalau memang ginjalnya dia itu berfungsi dengan baik dan tidak ada apa-apa. Ya. Dan dalam 1 minggu itu saya berpikir sama istri bagaimana ya kita nanti bawa ke Semarang seperti itu. Dan di bulan, saya ingat waktu kita sudah cerita ke beberapa hamba Tuhan, staf minta dukungan doa. Dan dokter ini, Pak, oh berarti ginjalnya itu tidak bermasalah. Saudara, Tuhan tidak selalu cepat menurut waktu kita, tetapi dia selalu tepat. Saya percaya hari-hari ini kita punya pergumulan. Mungkin kita ingin cepat selesai dengan cara kita. Tapi mari kita mau belajar berserah penuh pada Tuhan. Bahwa dia punya cara untuk menyelesaikannya bagi saudara dan saya. Amin. Saudara, ada pengalaman Petrus alami di Kisah Para Rasul. Kalau saudara baca di sana, Petrus dia di penjara. Ya, penjara yang betul-betul dengan penjagaan yang ketat. Jadi ada 4 regu, 1 regu itu 4 orang. Jadi ada 4 regu menjaga Petrus dan di dalam penjara dia dirantai. Kiri kanannya ada pengawal saudara. Mustahil untuk bisa lolos seperti itu. Tetapi kemudian Petrus pada malam itu dia melihat ada malaikat yang kemudian menggugurkan semua rantai-rantainya terlepas. Kemudian dia dibawa keluar melewati penjaga-penjaga itu saudara. Dan sampai ketemu pintu bahkan terbuka sendiri. Petrus bisa keluar dan dia ketika dia ada di luar dia merasa tadinya saya pikir saya bermimpi. Dia tidak sangka-sangka. Saudara, Tuhan terkadang menolong kita di waktu-waktu yang tidak kita sangka saudara. Coba kita flashback. Aduh, saya nggak sangka ya ternyata saya bisa. Saya nggak sangka ya ternyata Tuhan tolong saya. Tuhan selalu tahu yang terbaik bagi saudara dan saya. Amin. Yang terakhir saudara, ini yang 3. Bahwa tujuan pemulihan itu bukan kepuasan manusia, tapi kemuliaan Tuhan. Di ayatnya yang kedua dikatakan begini. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Saudara perhatikan, ini bukan hanya tentang sukacita yang kita alami, bukan hanya tentang perasaan bahagia yang kita alami, tapi kalau Tuhan pulihkan kehidupan kita, itu artinya Tuhan mau pakai hidup kita untuk jadi kesaksian. Berapa banyak orang yang salah mengerti tentang mujizat, dia pikir itu hanya untuk menjawab kebutuhannya. Jadi berdoa begitu Tuhan jawab kebutuhannya, dia lupakan Tuhan. Tapi kalau kita mengerti tujuan Tuhan, ketika dia memulihkan kita, ketika dia menjawab doa kita, itu adalah untuk kemuliaan namanya. Saya yakin saudara bahwa kita pasti jadi berkat bagi orang lain. Amin. Terkadang bagi Tuhan itu lebih menarik, lebih penting untuk memulihkan pribadi kita dibanding situasi kita. Karena situasi yang dipulihkan itu tidak ada artinya tanpa pribadi yang dipulihkan. Setiap kita percaya Yesus mati di salib.
Setiap kita percaya bahwa kita punya keselamatan di dalam Dia karena Dia menebus dosa kita. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Karena Dia menyelamatkan saudara dan saya untuk kemudian menyaksikan kepada dunia ini. Bahwa tidak ada jalan lain untuk sampai mencapai keselamatan sampai di sorga selain melalui Dia. Karena itu mari kita mengerti ini saudara. Ini yang Tuhan mau dapati dalam kehidupan saudara dan saya. Inilah tujuan hidup orang-orang yang telah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan. Kalau begitu kesimpulannya tentang pemulihan itu apa? Kesimpulannya begini saudara. Pemulihan itu datang dari Tuhan, itu anugerah. Dan terjadi menurut cara dan waktu Tuhan. Ini bukan berarti kita kemudian tidak melakukan apa-apa. Kalau sakit diam saja di rumah, tidak usah ke dokter. Bukan seperti itu saudara. Tetapi segala upaya kita tundukkan kepada kuasa Tuhan ya. Jadi pemulihan itu datang dari Tuhan menurut cara dan waktu Tuhan dengan tujuan kemuliaan nama Tuhan. Karena itu tepat apa yang Paulus katakan di dalam surat Roma, saudara. Roma pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-36 di sana dikatakan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin saudara. Saya tahu bahwa kita perlu pemulihan. Tapi mari kita juga mengerti kehendak Tuhan. Kalau Tuhan pulihkan hidup saudara, Dia tidak hanya mau pulihkan keadaan, situasi, dan memuaskan perasaan saudara, membuat saudara bahagia, tidak. Tetapi next Tuhan mau hidup saudara berubah. Beritakan tentang kasih Tuhan, beritakan tentang pribadinya yang telah menyelamatkan saudara, yang telah menolong saudara. Mari kita hampiri Tuhan saat pagi hari ini, kita bawa hidup kita. Setiap kita punya pergumulan, masalah yang berbeda-beda. Tapi kiranya kebenaran firman Allah meneguhkan saudara untuk terus mempunyai pengharapan di dalam Dia. Walaupun kita belum melihat ada yang berubah, tetapi Tuhan tetap bekerja. Dia sanggup memulihkan saudara. Mari kita kemudian merubah cara pikir kita ketika kita datang menghampiri Tuhan. Ketika kita berdoa minta pertolongan. Maka kita juga tidak hanya meminta Tuhan apa yang saya mau tolong Tuhan jawab. Tapi kita juga berdoa Tuhan biarlah lewat hidup saya nama Tuhan dipermuliakan. Lewat pergumulan yang sedang saya hadapi Tuhan. Lewat rumah tangga yang kelihatannya berantakan. Lewat masalah pekerjaan ekonomi yang begitu sulit. Tuhan pulihkan saya sehingga kemudian saya dapat saksikan bagaimana Engkau baik dalam hidup saya. Mari kita punya motivasi yang benar. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah segala kemuliaan.